Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan latihan soal penilaian akhir semester ganjil IPA kelas 7. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Pengertian besaran adalah, kalau besaran intinya adalah sesuatu yang dapat diukur dan punya nilai. Ya, berarti yang cocok adalah yang ini ya, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Artinya dia punya nilai kan? Berarti jawabannya D. Selanjutnya, besaran-besaran berikut termasuk ke dalam besaran pokok adalah, besaran pokok itu ada 7 ya. Ada 7, silakan diikut lagi. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, di sini berarti jawabannya adalah apa tuh tadi? Ya, ini yang A ini tekanan itu bukan ya. Nah, jadi selain 7 itu semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Tekanan itu besaran turunan, volume juga, lalu tekanan juga ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Yang C ini adalah termasuk besaran pokok. Seperti itu ya. Selanjutnya berikut ini yang memiliki kekerabatan yang dekat dengan ficus benjamina adalah apa? Ya, kalau ditanya kekerabatan yang paling dekat itu adalah kamu cari aja yang marganya sama. Nah, ini kan dia marganya ficus. Ini namanya marga ya di depan ya. Namanya ficus. Berarti cari yang ficus juga. Jawabannya mana nih? Yang C. Berarti dia ini yang paling dekat dengan si benjamina ya. Misal ditanya berikut ini yang memiliki kekerabatan yang dekat dengan Felis domestica misalnya, ya kamu cari nanti ya sesama Felis gitu, misalkan Felis tigris gitu, nama ilmiah si harimau gitu ya. Jadi cari nama marga yang sama. Selanjutnya, pH suatu larutan jika diukur dengan pH meter adalah 4,7. Sifat larutan tersebut adalah, untuk pH ya, dia tuh ada namanya pH netral. Netralnya itu ada di 7 ya. Nah, kalau netral dia 7. Kalau misalnya lebih dari 7 atau di atas 7, dia akan bersifat basa. Sedangkan kalau dia kurang dari 7 atau di bawah 7, dia akan bersifat asam. Nah, untuk kasus 4,7 dia akan di bawah 7 ya. Ya, berarti dia asam. Seperti itu. Ya. Yang termasuk unsur golongan non-logam terdapat pada, berarti ini yang non-logam. Nah, ini AU ini logam ya, ini emas logam. Berarti bukan ini tembaga logam juga, Zn itu besi logam juga. Berarti yang kemungkinan itu yang non logam tuh ini ya, hidrogen, neon, fosfor, karbon dan sulfur atau belerang. Jawabannya adalah D. Suatu zat dapat berubah wujud disebabkan adanya pengaruh energi. Perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair disebut dari gas ke cair. Berarti dia mengembun ya. Ya, kalau mencair itu adalah dari padat ke cair. Contohnya ya lilin yang menyala gitu kan ya. Kalau membeku berarti contohnya dari cair ke padat. Contohnya es yang membeku. Kalau kristal adalah perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya salju ya. Selanjutnya, ibu merebus air. Setelah beberapa menit, suhu air tersebut terukur 70 derajat Celcius. Suhu air saat itu sama dengan apa? Berarti ini kita mau nggak mau kita harus hitung satu. Misalnya yang pertama ini dari 7 Celcius ke Fahrenheit dulu deh. Ya kan nggak tentu ya. Jadi boleh ke Kelvin, boleh ke Reaumur, boleh ke Fahrenheit. Mana yang benar, yang cocok? Misalnya kita mau ubah ke Fahrenheit dulu. Jadi karena di F itu dia masalah, ya kan ada di kanan, nanti ditambah 32 ya. Berarti ini perbandingan F berapa? 9. Perbandingan C itu adalah 5 dikali dengan 70 ya. Jangan lupa nanti ditambah 32 karena dia masalah ya, si F sama K itu masalah. Seperti biasa 70 dibagi 5 itu kan 14. Ya, 14 dikali 9 itu 126 ya, ditambah 32 nanti hasilnya jadi 158 derajat Fahrenheit. Ada nggak ada ya. Berarti kita jangan ubah ke F. Yang lain coba 70 derajat Celcius ke Reaumur deh.
bukan jangan diubah ya maksudnya, tapi tidak cocok lah sama jawabannya. Berarti kita cari skala yang lain, bukan Fahrenheit. Karena kalau Fahrenheit harusnya 158 yang benar. Lanjut. Ini perbandingan 4 itu ada, perbandingan R itu 4, perbandingan C itu 5 dikali dengan 70. Karena R itu bukan masalah, berarti dia tidak usah diapa-apain ya. Berarti langsung saja 70 bagi 5 itu 14. 14 dikali 4 itu adalah 5, 6. Nah, 6 derajat tremor ada nggak? Ada ya, berarti ini jawabannya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Berikut ini yang merupakan peristiwa perpindahan dengan cara konveksi adalah apa? Nah, kalau konveksi itu apa sih? Konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel penyusunnya. Berarti apa? Ya berarti ini angin darat, terjadinya angin darat dan angin laut. Kalau ujung besi yang dipanaskan itu dia adalah contoh peristiwa konduksi. Ya, dia tidak disertai dengan perpindahan partikel penyusunnya. Sedangkan kalau yang C dan D, karena dia cahaya matahari dan api unggun, dia itu contoh dari radiasi karena tanpa melalui medium, tanpa melalui zat. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, sepotong besi dipanaskan dari suhu 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap besi sebesar 30.000 Joule, maka kapasitas kalor besi adalah berapa? Kalau kapasitas kalor, apa rumusnya? Berarti C ya. C sama dengan Q per delta T gitu ya. Q-nya berapa? Q-nya itu adalah kalornya, berarti ini ya 30.000 dibagi dengan delta T. Delta T itu adalah T2 dikurang T1. Ini T1 suhu awal, ini T2 suhu akhir. Berarti T2 dikurang T1 120 dikurang 60 itu 60. Ya, berarti apa nih? Kita bisa sama-sama dibagi 10 ya. Lalu 30 dibagi 6 berapa? 5 ya. Nah, masih ada 02 di sini. Jadinya hasilnya adalah 500 Joule per derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Ya. Bahan makanan yang mengandung protein nabati. Protein nabati, kalau yang nabati itu berarti dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya jelas ya, berarti ini kacang-kacangan ya. Karena sisanya adalah susu, ikan, daging merah itu adalah protein hewani. Ya. Selanjutnya, jeruk, stroberi, jambu biji merupakan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan apa? Kalau vitamin C biasanya apa kalau kurang vitamin C? Dia bisa sariawan, ya. Kalau penglihatan kabur itu kekurangan vitamin A, ya. Kalau misalnya anemia itu kurang darah, nanti kamu cek sendiri ya. Anemia itu apa? Kalau kehilangan berat badan itu apa? Saya agak lupa. Lanjut ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Berikut ini sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah, nah kalau yang tidak dapat diperbaharui artinya dia tuh sumber energinya bisa langka. Kira-kira mana sih di antara A, B, C, D ini yang bisa langka? Ya gas ya. Pernah kan orang tua kamu ngalamin susah cari gas? Nah itu karena dia adalah salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalau biomasa, tumbuhan, air, udara itu adalah sumber energi yang bisa diperbaharui, termasuk matahari itu bisa diperbaharui. Lanjut, kita masuk ke soal esai ya. Berdasarkan grafik perubahan wujud di bawah ini, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 3000 gram es dalam proses A ke D. Berarti kita fokus ke A dan D aja. Jadi ketahui kalor leburnya 330.000, berarti kita boleh tulis diketahuinya deh dari sekarang. Berarti ini masanya itu adalah 3000 gram atau 3 kg ya. Lalu kalor leburnya itu L nya itu berapa? 336.000 ya, Joule per kilogram. Dan apalagi kalor jenis, berarti kan kalor jenis S nya berarti CS itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya itu adalah 4200 Joule per kilogram. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q A ke D.
ya. Nah, berarti kita harus cari, kita andaikan namanya ini Q1 ya, Q1, Q2 dan Q3 gitu ya. Nah, coba dari sini ya, Q1 misalnya, Q1 itu kan dia kalau kita lihat garisnya miring ya. Kalau garisnya miring dia rumusnya Q camat ya, karena ada perubahan suhu dari min 20 menjadi 0 derajat gitu, berarti camat ya. Nah, C nya pakai yang C color jenis S. Kenapa? Karena wujud benda ketika di bawah 0 derajat sampai 0 derajat itu masih dalam bentuk S, berarti pakainya color jenis S gitu ya. 2100 dikali dengan masanya itu kan 3 ya, dan delta T di sini adalah perubahannya A ke B, berarti kan dia dari T1 ini ya, T2 nya adalah 0, berarti T2 min T1 adalah 0 dikurang min 20 ya. Nah, berarti min ketemu min ini dia jadi positif kan ya, dia 0 ditambah 20 itu adalah 20, berarti 2100 kali 3 kali 20 itu nanti kalau kamu hitung adalah sebesar 126.000 joule ya. Untuk Q2 nya, nah kalau Q2 nya dia tetap ya, dia dari B ke C dia tetap, dia tidak ada perubahan suhu, mendatar, berarti dia apa nih, ini kan proses melebur ya, jadi dari S gitu, dari wujudnya padat akan mencair gitu, melebur atau mencair. Nah, makanya jadi pakai massa dikali kalor lebur gitu ya. Masanya 3, kalor leburnya adalah 336.000. Kalau dikalikan nanti dapatnya adalah 1.008.000 joule. Selanjutnya untuk Q3 ya, untuk Q3 berarti dia itu lagi-lagi dari C ke D ya. Q3 ini adalah dari C ke D, dia itu ada perubahan suhu dari 0 derajat ke 100 derajat. Artinya nanti 0 itu jadi T1 ya, T1, dan ini jadi T2. Ya udah tinggal pakai Q camat ya, karena ada perubahan suhu. C-nya C air ya, karena dari C ke D ini wujud bendanya udah jadi air, udah mencair. Berarti 4200 dikali dengan 3 dikali dengan T2 dikurang T1. T2 nya itu 100 dikurang dengan T1 nya 0, berarti 4200 kali 3 dikali 100. 4200 kali 300 adalah 1.260.000 joule. Nah, intinya apa? Q total. Nah, kita kata saja ya. Intinya Q total. Berarti Q A ke D adalah tinggal tambahin Q1 tambah Q2 ditambah Q3. Gitu ya. Nanti kalau kamu jumlahin ya, kamu jumlahin ini sama ini akan diperoleh 2.394.000 ya. Tinggal ditambah aja semuanya. Seperti itu. Jawabnya kayak gini, harus lengkap nanti ya kalau esai. Selanjutnya ini soal yang terakhir, apa fungsi karbohidrat untuk tubuh, apa saja bahan makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya. Ya seperti yang kamu tahu, kalau karbohidrat itu kan bikin kenyang ya. Nah, jadi karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai sumber energi untuk tubuh, sehingga tubuh bisa beraktivitas seperti bermain, belajar, atau bekerja ya. Lalu apa aja makanannya? Makanannya adalah ubi, contohnya jagung, kentang, nasi, atau gandum ya. Kalau kamu tahu makanan yang lain, sebutin aja. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Silakan dipelajari lagi. Good luck. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.